kasih yang telah meluangkan waktunya untuk kita hadir bersama-sama ini untuk memberikan bantuan sekaligus motivasi kepada teman-teman kita ini yang insya Allah sebentar ini akan menyandang satu predikat yang luar biasa, yaitu guru penggerak. Saya mengetahui bahwa Bapak Ibu dari materi ini bukan hal yang baru bagi Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Karena budaya positif ini sudah pernah diadakan pelatihan. Ya, tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa pernah kita mengadakan pelatihan yang diadakan oleh Yayasan Indonesia Mengabdi. Ada 2 sekolah dulu kami kita di sini sama-sama belajar tentang budaya positif. Kemudian kenapa juga karena ini juga budaya positif sudah pernah juga dilaksanakan oleh guru penggerak angkatan sebelumnya. Tentunya juga budaya positif ini pasti kita lakukan setiap harinya, ya kan, Bapak Ibu? Ya. Tapi apakah budaya positif yang kita lakukan ini apakah bermakna atau tidak? Oke, kita melihat ini. Jadi saya lihat dulu pertanyaan pemantiknya ya Bapak Ibu. Silakan. Jadi ini ada, saya mohon izin Bapak Ibu untuk menjawabnya setuju atau tidak setuju. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, bagaimana? Apakah setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ada yang mengatakan setuju, ada yang mengatakan tidak setuju. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, oke Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju ya. Setuju bahwa memberi penghargaan itu bisa meningkatkan disiplin anak. Apakah semua anak bahagia apabila di dalam kelasnya ada yang diberikan penghargaan sementara yang lainnya tidak diberikan? Ya, oke. Baik, Bapak Ibu. Sekarang yang kedua, konsep inti dari budaya positif. Ini yang akan kita belajar mereview kembali materi-materinya. Adapun konsep inti budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang akan saya bawakan adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan motivasi perilaku manusia. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Arniati. Ya, ini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui Bapak Ibu bahwa pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya itu adalah biasanya kita menggunakan metode pembelajaran klasikal. Kalau kita kelompokkan, kita kita tidak memperhatikan perbedaan atau keunikan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kita kadang mengabaikan kebutuhan mereka. Kita samaratakan semua. Jadi sekarang kita mau mengubah paradigma itu dengan menerapkan sebuah pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik kita. Bagaimana kita sebagai seorang guru respon menanggapi kebutuhan belajar peserta didik kita. Bagaimana gaya belajarnya? Bagaimana apakah anak-anak kita ini senangnya di mana? Sehingga dia bisa dengan mudah
Jadi pasangannya hanya di dalam ruangan ini saja. Ada yang berperan sebagai A, itu silakan Bapak Ibu mengepakkan tangannya. Jadi anggaplah di dalam tangan Bapak Ibu ini ada secara kertas ada sebuah barang berharga yang Bapak Ibu miliki, yang merupakan harga diri, martabat Bapak Ibu ada di sini di dalam genggaman kepala tangan Bapak Ibu. Itu yang A, sedangkan yang B, jadi Bapak Ibu A, B, A, B, A, B ya. Jadi yang berperan sebagai B itu yang berusaha membujuk temannya supaya genggaman kepala tangan ini bisa dibuka. Bagaimana caranya? Apakah kita boleh menyuap, apakah menggelitik, ataukah merayu? Pokoknya kita bagaimana cara supaya kita bisa bujuk teman, rayu teman, gunakan godaan mau rayuan, sehingga teman kita ini bisa membuka kepala tangannya, ya, yang seperti itu. Sedangkan yang A, bagaimana berusaha sekuat tenaga supaya tetap kita pertahankan ini, atau bagaimana? Oke Bapak Ibu, silakan. Ada yang silakan dibujuk temannya yang berperan sebagai B. Pokoknya bagaimana caranya supaya bisa dibujuk, bisa diyakinkan ke teman kita supaya bisa dibuka itu kepala tangannya. Oke, sudah? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang berhasil? Bisa Bapak Ibu pokoknya bisa disuap atau bagaimana? Boleh membujuk, berlatih, menggoda, menggelitik, bahkan menawari apa saja, asalkan dia bersedia. Ada Bapak Ibu yang berhasil? Ada? Ada Bapak Ibu? Adakah yang mau membuka kepala tangannya? Kalau ada yang membuka, ini kan alasannya. Kenapa Bapak Ibu mau membuka kepala tangannya? Ada? Silakan perkenalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu Hamsa. Oke, Terima kasih Ibu Hamsa, terima kasih. Jadi tidak ada ya, tidak dibawa Ibu tadi teman dari kuasa tidak tetap mempertahankan kepala tangannya, tetap menutup kepala tangannya meskipun dengan rayuan rujukan yang sangat luar biasa dari kuasa, tetap tidak mau membuka kepala tangannya. Ini menandakan bahwa ini adalah yang memegang kendali atau kontrol atas diri kita sendiri, atas apa yang kita lakukan itu adalah bergantung pada kita. Jadi kita sebagai seorang guru untuk membuat anak didik kita menjadi menerapkan budaya positif itu tergantung pada kita, ya, untuk itu jadi sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Oke, terima kasih. Kemudian yang ini miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Jadi miskonsepsi itu adanya kesalahpahaman, artinya pendapat sendiri bahwa yang pertama itu adalah ilusi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya apa? Jadi terkadang kita kita ingin mengontrol murid kita. Padahal tadi bahwa kita yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan yang positif itu adalah salah satu bentuk kontrol kita terhadap anak didik kita. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kita berpendapat bahwa ketika anak-anak kita merasa dirinya bersalah, dia akan membuat menjadi minder, ya, karena dia merasa gagal ini sebagai dirinya karena dia
hukuman yang biasanya kita berikan. Kemudian yang ketiga memaksa, ya kadang-kadang kan kita memaksa kan kalau kita memberikan hukuman kepada anak didik kita. Kemudian menyembunyikan kesalahan. Terkadang anak didik kita tidak jujur, ya karena dia takut dihukum, ya. Kemudian yang ketiga murid kita menjadi rendah diri, merasa tidak percaya diri karena dia sudah kita sudah salahkan, jadi dia merasa minder dengan apa yang dia lakukan. Dia merasa menjadi orang yang gagal. Jadi inilah katakan bahwa disiplin konsep disiplin dengan hukuman itu adalah dasar. Dan apa yang kedua adalah penghargaan. Kita berikan penghargaan kepada diri kita. Ada kalanya di sisi lain bernilai baik, bernilai positif dan juga ada bernilai negatif. Ya, kenapa? Karena dia teriming-iming dengan penghargaan yang kita berikan. Misalnya kita kita kasih hadiah anak didik kita. Terkadang dia tidak melakukan lagi sesuatu karena kita tidak beri hadiah, kita tidak beri penghargaan. Ini tidak efektif. Kemudian yang kedua merusak hubungan. Tadi saya bilang bahwa ada anak ketika kita memberikan dia penghargaan sementara lain tidak akan memberikan kecemburuan, akan merusak hubungan. Ada timbul rasa iri terhadap anak didik kita, ya seperti itu. Ada kesenjangan di mereka. Kemudian yang ketiga mematikan kreativitas. Ya tentu bahwa dengan kita selalu memberikan penghargaan, dengan kita selalu memberikan apresiasi, itu sudah tidak karena sudah dikasih dengan ini gitu. Jadi untuk meningkatkan kreativitas dirinya itu sudah tidak dibangun lagi. Jadi dia sudah merasa puas dengan apa yang sudah diberikan. Kemudian memupuk dengan sistem ranking. Seperti kita ketahui bersama bahwa guru-guru merdeka sekarang sudah tidak ada ranking, ya. Jadi ini tidak ada lagi sistem ranking. Yang ada sama semua. Yang kita lihat hanya karakter dan pengetahuannya. Jadi tidak ada yang kita mau ini sudah kita tidak berlakukan sampai sekarang. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Ya, jadi kenapa? Karena kita tidak berikan penghargaan, dia sudah tidak mau lagi. Karena dia sudah puas. Jadi ceritanya kita merampas yang dengan memberikan gelar anak sukses itu adalah konsekuensi dan segitiga restitusi. Apa sih itu konsekuensi? Konsekuensi itu lahir dari kesepakatan yang kita buat, lahir dari keyakinan kelas. Jika anak-anak tidak berbuat sesuai dengan keyakinan kelas, maka kita akan memberikan dia konsekuensi. Konsekuensi itu bagaimana? Konsekuensi itu terencana. Kenapa? Karena ada memang sudah kita buat bersama-sama dengan mereka, disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, dia jelas karena dia merasa dia diatur, ya. Kemudian sikap guru selalu
Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini contoh penerapannya ya. Kita baca ini contoh kasus. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya pasien bertanya, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA maju ke depan maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk pipinya karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ini satu kasus yang sering terjadi di dalam kelas kita. Saya kira semua permasalahan sama yang kita temui ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat pertanyaannya begini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Ya, saya mau meminta Bapak Ibu untuk berpendapat. Jadi silakan coba dicermati pertanyaannya. Apakah Anda setuju dengan tindakan tadi yang Bapak Seno lakukan terhadap anak didiknya yaitu IPA? Kalau setuju, mengapa? Dan kalau tidak setuju, mengapa? Oke, silakan Bu Mariam. Terima kasih atas kesempatan mendengarkan saya. Kalau menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh apa yang diberikan Pak Seno kepada itu adalah hal yang menurut saya adalah tidak setuju. Kenapa? Karena membuat IPA menjadi malu di depan teman-temannya. Saya kira itu. Terima kasih, luar biasa Ibu Mariam, terima kasih. Jadi ya tadi bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno itu tidak setuju ya. Kenapa? Karena dia membuat siswanya menjadi malu luar biasa di depan teman-temannya. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Semacam tugas mencatat 100 kali kalau terlambat ke sekolah. Iya. Karena di sini kata-katanya saya tidak akan terlambat lagi. Iya, terima kasih. Luar biasa jawaban Ibu Hafsa. Kemudian selanjutnya coba Bu Rizka yang tadi mengatakan adalah hukuman. Apa alasannya saya mengatakan itu hukuman? Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya itu hukuman karena itu kan sebaiknya
Ya, itu yang kedua. Posisi pembuat pasal bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang Mendengar tadi suaranya ya Bapak Ibu dari suka memandang bahwa dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat pasal bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. posisi sebagai teman. Ini juga sering muncul ya pada diri kita sebagai pendidik. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini, Naren? Lambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya mau membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi Agak masuk nih biar manis manja. nggak kejar Bu. Ya sudah sekarang, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, sekarang masuk di posisi pemantau atau monitor. Pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, sekarang berada di posisi manajer yang terakhir Bapak Ibu. Kita lihat apalagi gerakan ibu-gurunya. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya?
Kira-kira akan mulai searah kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima. Ya, itulah tadi video yang ditayangkan Bapak Ibu tentang posisi kontrol ya bagi kita sebagai seorang pendidik. Mungkin dari kelima posisi kontrol tadi ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kelima-limanya ya. Pernah artinya melakukan seperti itu ya. Bagaimana Bapak Ibu pernah melakukan yang tadinya kelima posisi kontrol? Iya, pada umumnya ya. Jadi kalau kita kaitkan tentang pemaparan Ki Hajar Dewantara ya, dia itu cenderung memilih dari manajer karena tidak selamanya anak-anak itu langsung kita bentak langsung berubah. Tidak, maka perlu suatu proses ya, perlu ada proses. Jangankan kita bentak ya, memberikan kata-kata yang lemah lembut ya, biasanya anak-anak itu belum berubah. Maka kita harus mengacu pada profil Pancasila sesuai dengan pemaparan Ki Hajar Dewantara, yakni artinya memerdekakan siswa ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi bersabar-sabarlah ya dalam menghadapi apa tantangan yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan berarti ini menunjukkan kata-kata membentak ya. Kemudian membuat rasa bersalah ya, menghindari hukuman, membuat merasa bersalah. Di sini letaknya juga kita sekali mungkin barangkali guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu nak. Itu kata-kata yang berarti menunjukkan bahwa kita itu mempunyai rasa bersalah ya. Artinya bagaimana kalau memangmu atau kecewakan atau tidak seperti ini ya. Itu semua yang menunjukkan membuat rasa bersalah bagi diri kita. Kemudian kita lihat lagi, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu ya. Tadi contohnya, kemudian mengharapkan imbalan ya dari teman ya, kemudian membuat rasa yang murid ya. Kemudian sebenarnya ini dari semua ini ya, kita harus pantau terus Ibu Bapak ya, dari segi kita sebagai seorang pendidik ya. Mungkin bisa dilihat kembali, mungkin kita lihat ini semua yang kita lihat dari motivasi ya, ada hasil ya, murid berkata, kemudian dampak pada murid ya. Kemudian yang tadinya penghukum ya, memberontak sehingga melarikan rasa dendam pada seorang anak. Kemudian saya tidak peduli ini masuk ke bila mana kita sebagai teman ya, sengaja seperti itu. Kemudian mengulangi kesalahan kembali ya, tidak selamanya. Makanya tadi itu bahwa segala sesuatunya dari kesalahan siswa harus kita bersabar ya sebagai seorang pendidik ya, tanpa membentak
Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikan. Sebagai guru A, B, C, D, dan E. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Ya, oke, Malangka, cerita berikutnya. anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu gak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya Kalau sama bisa barangkali diisi Bapak Ibu dari pertama kali ya, jawab sama dirimu apakah sendiri. masih posisi sebagai teman, apakah sebagai Ya udah, nanti jangan dipotong lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali bapak tuh ya masuknya. Tas dulu dong. Tidak kan teman. Wah, jadi kok aku selalu lari, Pak, saya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ibu, bagaimana tadi tayangan yang ditayangkan kembali sama dengan tadi yang ada video pertama. Tapi ini menguji Bapak Ibu di mana letak ya, di mana letaknya bahwa kita itu sebagai pendukung, kita itu sebagai teman, kita itu sebagai merasa bersalah dan sebagai manajer dan monitor. Ya. Ya, nah, bisa barangkali ditayangkan kembali videonya. Langsung tayang ya. Bisa Silakan menonton dan merefleksikannya. ini saya menginginkan pendapat dari ibu-ibu ya, bapak-bapak supaya lebih jelas lagi bahwa kita seperti ini ya, di bagian A, B, C dan E. Ya, oke. Coba ditayangkan kembali. Bagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Iya, oke. Kasih kita lagi di Ada belakang. yang belum mengerjakan? Anton, Ya. kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Bisa barangkali Bapak Ibu memberikan suatu alasan ya, oh di video ini tadinya seperti apa, kedua ini supaya lebih mahir kita mengenali anak-anak dan menggunakan segala sesuatu yang membuat bahwa kebijakan dari pembukaan untuk terletak dari merasa bersalah dan sebagai teman dan Iya, maksudnya. Tas dulu dong. Tidak kan teman. Wah, jadi kok aku selalu lari, Pak,
silakan itu jawabannya sebentar saya ambil. Ya. Oke, next. Ya, nah sekarang kita melangkah ke keyakinan kelas. Ya, kalau dulunya kita pakai aturan kelas. Ya, setelah adanya kurikulum merdeka, ya, karena ada yang menanyakan bahwa kenapa bukan aturan di dalam kelas, kenapa harus keyakinan kelas? Ya, nah ini kita memakai keyakinan kelas, ya, ada yang membuang sampah. Maka kita sebagai seorang pendidik, bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Maka kita akan melihat keyakinan kelas. Oh iya, ternyata di dalam kelas kalian itu masih kotor. Siapa yang membuang sampah? Ya, kalau misalnya tidak ada yang mengakui, maka seluruh di dalam kelas itu membersihkan kembali. Maka itu larinya ke nilai positif. Ya, oke. Ya, sekarang kita next lagi. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Ini sudah saya jelaskan bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian mudah diingat, kepada anak-anak sesuai dengan kondisi di kelas. Kemudian semua yang ada di kelas itu terlibat yang membuat keyakinan kelas, bersedia menghidupkan kembali keyakinan yang sudah dibikin. Seperti tadi yang saya jelaskan. Oke, bisa ini semua. Oke, sekarang kita lihat ya segi 3 restitusi. Ya, ini dari segi 3 restitusi ya. Ini segi 3 restitusi kita bisa membayangkan kembali video yang telah ditayangkan ya. Video yang telah ditayangkan tadi bahwa bagaimana menyelesaikan masalah anak tersebut. Ya, maka kita adakan suatu segitiga restitusi. Bukan ini. Ya, ini alur segitiga restitusi. Tahapan dalam pelaksanaan segitiga restitusi. Maka kita dulu harus menstabilkan Bapak Ibu ya. Ya, kita dulu kemudian memvalidasi. Ya, mungkin ada di situ kata-katanya. Ya, memvalidasi ini menstabilkan identitas siswa. Ya, setelah menstabilkan identitas siswa, ya, kemudian kita lihat bagaimana menstabilkan identitas siswa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah kegiatan dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, ya Bapak Ibu, apalagi kalau seorang anak didik. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya, ini menyangkut tentang kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, ya, siapa yang salah. Tidak mau capek-capek lah untuk menyelesaikan suatu masalah yang bisa berkepanjangan. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini menstabilkan identitas, artinya memanggil siswa dengan menyapa dengan baik, yakni memberikan suatu arahan-arahan supaya apa yang dia perbuat itu
sebagai calon guru penggerak, mudah-mudahan bisa artinya memaparkan ya apa yang kami bisa, bukan berarti kami sebisa-bisanya, bukan. Artinya kita sharing lah Bapak Ibu ya. Mungkin sekian. Terima kasih banyak ya atas segala kesempatannya. Mohon maaf lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara terakhir adalah tanya jawab. Ada Bapak Ibu yang mau mengatakan pertanyaan? Kira cukup? Tidak ada? Oke, baik. Sekarang kemudian yang terakhir adalah penutup. Baiklah, demikianlah acara kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat, dan semoga kita sebagai seorang guru berupaya belajar untuk terus bisa menumbuhkan perilaku positif menuju lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, semoga dan saya ucapkan juga banyak